Pemirsa, Anda tentu tahu sutra. Sutra yang harganya mahal tersebut ternyata salah satu budidaya bahan dasarnya berada di Kabupaten Garut, yakni ulat sutra. Kali ini saya sudah berada di Desa Wangunjaya, Kabupaten Garut. Desa ini berjarak kurang lebih 60 km dari kota Garut dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Jauh memang pemirsa, tapi kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana budidaya ulat sutra masih dapat tetap eksis hingga sekarang di Desa Wangunjaya. Bersama saya Dahlia Rineva, inilah Ragam Desa. Kabupaten Garut tidak hanya dikenal dengan produk dodolnya saja. Di kabupaten ini masih tersimpan banyak sekali produk-produk yang sudah puluhan tahun diproduksi. Salah satunya adalah kain sutra alam. Walaupun kain tenun sutra dikenal masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu, namun budidaya ulat sutra dan industri pembuatan kain sutra belum begitu memasyarakat di Indonesia. Potensi di sektor ini cukup menjanjikan, mengingat Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah dengan potensi agrobisnis terbesar di Jawa Barat. Pemirsa, inilah panorama di Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Pemandangannya indah, udaranya juga sejuk, sangat cocok sekali untuk budidaya ulat sutra. Budidaya sutra alam yang dimulai sejak tahun 1930 di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sempat mengalami pasang surut. Perkembangan cukup pesat terjadi di tahun 1990-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1995. Budidaya ulat sutra yang sempat menurun di tahun 2000-an saat ini mulai digiatkan kembali. Salah seorang petani yang merintis kembali budidaya ulat sutra adalah Iji Sudarji, petani ulat sutra di Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Tahapan awal dalam budidaya ulat sutra diawali dengan penanaman pohon murbei sebagai pakan ulat sutra. Jenis pohon murbei yang biasa ditanam petani adalah jenis Morus multicaulis dan Morus catayana yang daunnya besar-besar dan banyak. Pemeliharaan ulat sutra dilakukan di dalam ruangan dengan suhu optimal 20-25 derajat Celcius. Ruangan pemeliharaan ulat sutra ini disebut rumah ulat kecil dan rumah ulat besar. Nah pemirsa, ini dia daun murbei, daun khusus untuk pakan ulat sutra. Sebelum pemeliharaan ulat dimulai, ruangan harus disterilkan untuk mencegah tumbuhnya bakteri dalam ruangan dan rak pemeliharaan. Fase pemeliharaan ulat sutra dimulai dari proses penetasan telur dari boks telur. Ulat sutra memulai metamorfosis menjadi kepompong selama 3 hari. Proses dari ulat sutra sampai dapat mengokon menempuh 5 stadia, yaitu stadia 1 sampai stadia 3 yang dinamakan ulat kecil. Dan stadia 4 hingga 5 dinamakan ulat besar. Kepompong dipanen saat ulat sutra masih menjadi kokon. Kokon tersebut disortir kualitasnya.
Kokon yang putih dan bulat merupakan kualitas yang paling baik karena akan menghasilkan benang yang tidak putus. Pemirsa, ini adalah RUB atau Rumah Ulat Besar, tempat budidaya ulat sutra. Dan rak yang terbuat dari kayu, rak bersusun ini adalah tempat pemeliharaan ulat sutra yang kini sudah berubah menjadi kokon. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, saya akan temui salah satu petani ulat sutra di sini. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bapak mengganggu aktivitasnya. Ini Bapak sudah berapa lama membudidayakan ulat sutra di sini? Membudidayakan ini udah lama kalau membudidayakan dari 97 sampai sekarang membudidayakan sutra alam. Kalau ini Pak namanya apa Pak tadi? Ini nyamat kalau kata Sunda mah kokon, kalau kata bahasa Kokon. Indonesia kepompong mungkin. Ini ya? Iya. Oke. Apa saja Pak proses yang harus dilalui sampai ulatnya berubah menjadi ini? Ya harus prosesnya itu harus disimpan di sini sebetulnya. Ulatnya itu dari ulat sampai jadi kepompong, nah masukin ke Di rak-rak sini. ini ya? Ya di rak-rak ini. Nah ini kalau ini namanya apa Pak? Kalau ini namanya seri prim. Fungsinya untuk? Fungsinya untuk mengokonkan ulat di sini. Nanti ulat di sini bisa naik ke sini kan. Kayak ini nih. Nah, berjejer gini kan. Nanti ininya disimpan di atas ulat di sini. Kalau ngokonnya serempak semua. Nah, udah baru satu malam. Kalau penuh bisa diambil, dipindahkan kayak di sini, dimiringkan di sini. Berapa lama Pak itu? Ini di sini 2 hari 2 malam. Udah baru 2 hari 2 malam nanti bisa dipanen dari sini. Diambil, dipindahkan ke Diambil, sini. Dipindahkan ke sini kayak sini. Di sini? Di sini. Di rak yang ini berapa lama? Di sini paling 1 malam juga bisa diambil kalau mau besok diberangkatkan bisa diambil gitu. Bisa Oke. dijual itu maksudnya gitu. Jadi prosesnya cukup panjang juga ya Pak ya? Cukup panjang juga. Oke. Kenapa Pak budidaya ulat sutra ini masih cukup bertahan di desa Wangunjaya ini? Jadi gini, dikarenakan kami orang kecil gitulah, kebetulan kerja nggak ada, sebetulnya daripada kerja sama orang lain bukan saya nggak mau, tapi saya mendingan mandiri aja gitu. Saya nyoba-nyoba ini di ulat sutra ini, ternyata alhamdulillah sampai bisa, ya anak-anak saya bisa sekolah gitu. Alhamdulillah dari ulat sutra gitu. Susah nggak sih Pak budidaya ulat sutra ini? Sebenarnya susah nggak susah gitu. Sebetulnya susahnya kalau nggak ada pakan, nggak susahnya kalau banyak pakan itu lebih bagus gitu. Pakannya apa Pak? Daun murbei aja pakannya. Hanya daun murbei? Hanya daun murbei aja yang dikasih makan sama ulat. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan mungkin Pak pada saat budidaya ulat sutra seperti cuaca atau udara Bisa mungkin? memengaruhi cuaca itu, bisa mempengaruhi gitu. Kelembaban itu kan harus suhunya harus dites segala macam gitu ada. Dan saya juga melihat di RUB ini ya Pak ya, Iya. sangat bersih sekali ya Pak ya, dari Ya mulai justru ini lantainya, RUB-nya harus kemudian atap. disterilkan di sini gitu. RUB yang di sini harus steril di sini. Oke. Jadi kalau nggak steril, sutra alam itu ya kayak ulat ini, kayak yang ini nih, nggak bisa berhasil gitu kayak sini. Oke. Saya ingin tahu Pak, apa yang ada di dalam ini boleh dibuka nggak? Satu aja. Boleh aja. Boleh ya? Mau dilihat kayak ini, misalnya nih ada di sini. Oke. Kayak ulat, Bapak bisa taruh di tangan saya? boleh. Geli apa masih bergerak-gerak. Nah ini dia nih pemirsa. Isi dalam kepompong atau yang biasa disebut kokon ya Pak ya? Iya, di sini? kokon ini. Luar biasa sekali ya. Makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Perkembangan petani budidaya sutra alam sampai tahun 2013 terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok tani Sawargi dan kelompok tani mandiri yang berlokasi di Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi. Aset yang dimiliki kelompok tani ini berupa rumah ulat besar
rumah ulat kecil, dan kebun murbei. Untuk penyiapan kebun murbei, upah pembuatan kebun, bantuan bibit, pupuk, dan sarana prasarana bangunan merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Garut. Seperti apa Pak Dadang dukungan pemerintah Kabupaten Garut terhadap perkembangan budidaya ulat sutra? Dari Dinas Kehutanan Kabupaten Garut kita mendukung sepenuhnya terhadap perkembangan kegiatan persutraan alam khususnya di Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi ini, karena para petani khususnya di kelompok mandiri dan sawargi itu sudah sejak tahun 90-an udah melaksanakan kegiatan budidaya sutra alam sampai dengan sekarang. Kalau yang lain sudah tidak beraktivitas lagi, kalau di sini masih beraktivitas, sehingga kami membantu di dalam kegiatan persutraan alam ini, baik itu pembinaan teknis, kemudian ada juga insentif berupa bantuan berupa bangunan, kemudian untuk budidaya kebun murbei sebagai pakan ulat sutra itu sendiri gitu. Sehingga diharapkan nanti dengan bantuan-bantuan itu ya yang ada dari Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, kemudian dari Balai Pengelolaan Dasi Manuk Citanduy, serta dari Kementerian Kehutanan melalui Balai Persutraan Alam. Ini benang sutranya sendiri sudah dikirim kemana saja Pak? Kalau yang di sini yang dikirim itu berupa kokon, dikirim ke, ada yang ke Tasik, kemudian ada yang ke Cianjur dan ke Sukabumi. Ada harapan ke depan nantinya pingin untuk mensuplai kebutuhan bahan baku benang yang ada industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Garut sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Ya, sama-sama. Usaha budidaya ulat sutra di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Promosi budidaya ulat sutra ini perlu terus dikembangkan agar perekonomian petani ulat sutra di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, semakin meningkat dan dapat meraih kembali kejayaannya. Meski potensi bisnis industri berbasis benang sutra di Garut sangat menjanjikan, persaingan yang dihadapi produsen kain sutra di pasar dalam negeri cukup ketat. Di tengah kondisi ketatnya persaingan produk kain sutra ini, masih ada sejumlah industri kain sutra alam yang tetap bertahan. Salah satu usaha persutraan alam yang masih tetap mempertahankan eksistensinya adalah industri tenun sutra alam milik Asep Hermawan yang berlokasi di Desa Tarogong, Kota Garut. Pemirsa, setelah kita melihat budidaya ulat sutra di Kabupaten Garut, ini juga terdapat tempat untuk menenun benang sutra menjadi kain sutra, yaitu di Desa Tarogong, Kabupaten Garut. Dan mereka menenun dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin. Pemirsa, proses pembuatan kain sutra alam diawali dari perebusan benang mentah yang berasal dari kokon ulat sutra. Benang mentah yang telah direbus kemudian dijemur. Setelah kering, benang sutra ini kemudian melalui proses pengelosan dan pemaletan. Setelah dikelos, benang kemudian dihane atau digulung. Penghanean merupakan proses pembuatan benang dalam sebuah boom atau gulungan besar. Dalam proses ini, benang sutra yang telah dikelos ditarik dalam satu boom. Banyaknya jumlah benang dalam setiap boom tergantung lebar kain yang diinginkan, nomor sisir tenun yang akan digunakan, dan besar kecilnya ukuran benang. Benang yang telah dihane kemudian melalui proses pencucuan. Pencucuan merupakan proses lanjutan dari penghanean. Tujuan proses ini yaitu memasukkan benang-benang dari boom ke dalam gun dan sisir tenun.
Gun maupun sisir tenun yang akan digunakan haruslah bebas dari karat, sehingga benang tidak akan mudah putus. Setelah itu, benang sutra ini kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Proses tenun merupakan proses utama dalam seluruh rangkaian produksi. Jenis benang yang digunakan pada proses ini adalah benang hasil hane dan benang pakan yang merupakan pemberi motif pada kain sutra ikat. Dalam sehari, setiap karyawan di industri tenun sutra milik Asep yang berjumlah 50 orang ini bisa menghasilkan 30 cm sampai 5 meter kain sutra. Hal ini bergantung pada tingkat kesulitan pengerjaan kain sutra itu sendiri, misalnya di sulam, sistem ikat, atau songket. Asep Hermawan dan istrinya Wiwin Lidaeni adalah penerus dari pelopor kain sutra alam di Garut. Kakeknya, Haji Aman Sahuri, merupakan pengembang sutra alam pertama di Garut. Motif kain sutra di tempat ini dibuat sendiri dan mengikuti perkembangan zaman. Motif yang paling disukai konsumen adalah sutra dengan motif garutan. Harga kain sutra ini bervariasi, tergantung tingkat kesulitan dalam proses pengerjaannya. Nah pemirsa, ini dia kain sutra hasil tenunan yang berada di Desa Tarogong ya Bu ya. Bagus bukan pemirsa? Wah ini motifnya beda-beda Bu, ada motif apa saja Bu? Ada motif wajik, terus motif lereng, terus ada yang persegi itu. Iya. Ini ya Bu ya. Ada yang bunga gitu. Yang paling banyak diminati motif apa Bu? Ya semuanya pada suka. Pada suka ya. Ini kalau boleh tahu Bu, harganya nih kisaran dari berapa sampai berapa? Ini ada yang 1.200.000 sampai 800.000. Dari mulai 800.000 sampai dengan 1.200.000. Satu kain ini Bu, itu proses pembuatannya kira-kira berapa lama Bu? Itu seharinya dapat 20 cm. Sehari 20 cm. Ini kurang lebih ada Minggu lebih lah. 1 minggu lebih. Wow, pemirsa ternyata proses pembuatannya cukup panjang dan cukup lama juga. Jadi tidak heran kalau harganya juga cukup lumayan ya. Tapi dengan harga 800 hingga 1.200.000 rasanya terbayarkan dengan motif dan kain sutra yang sebagus ini. Ya Bu ya. Iya. Ibu ini dipasarkannya kemana saja? Kalau yang udah jadi ke Jakarta. Oke. Ke Jakarta aja atau memang sudah ada iya. kerjasama dengan beberapa daerah Iya, ke lain? putih di Jakarta gitu. Misalnya Bugea gitu. Ibu kan sekarang sudah banyak modifikasi ya. Ada yang dibuat batik, betul? Itu kalau sudah menjadi batik, kain sutra ini kira-kira harganya berapa Bu? 3,5 juta. Oh, wow, pemirsa ternyata harganya bisa sangat mahal sekali kalau sudah dibuat batik. Ini contohnya ya. Ini dia contohnya pemirsa. Kira-kira yang bagus buat saya apa nih Bu? Untuk undangan misalkan. Motif yang mana nih kira-kira menurut Ibu? Yang ini juga bagus. Yang ini ya? Terus yang ini.
Kalau sutra sih biasanya yang dipakainya ya resmi-resmi. Yang resmi ya. Oh, saya suka semua nih pemirsa kayaknya. Jadi semuanya boleh ya, boleh banget ya. Bagus pemirsa. Dari segi kualitas, sutra alam Garut tak kalah dengan kain sutra alam buatan daerah lainnya. Bahkan lebih unggul dari segi ketebalan kain dan motif yang khas Garutan. Melalui industri tenun miliknya ini, Asep ingin mengangkat budaya daerah dengan sutra motif Garut. Meski permintaan masih tinggi, Asep mengaku kesulitan memenuhinya karena bahan baku yang langka dan sangat mahal. Kalau perkembangan tenun sutra itu sih bertahap ya, bertahap karena itu mungkin bahan baku, ada di bahan baku mungkin ada kesulitan juga bahan baku itu karena bahan baku dulu saya pakai lokal hampir 80%, sekarang dibalik bahkan pakai impor 60%, lokal 40%. Kenapa Pak? Karena yang lokal tidak bisa mencukupi kebutuhan? Lokal mungkin satu itu, keduanya itu memang kualitasnya ya kalah dengan impor gitu. Kalah dengan impor, ternyata impor itu harganya melonjak terus gitu. Tiap tahun, tiap pengiriman itu pasti ada harganya naik. Pemirsa, potensi bisnis industri berbasis benang sutra ini merupakan salah satu subsektor agroindustri yang sangat potensial untuk dikembangkan. Industri persutraan ini selayaknya mendapat dukungan kita semua agar produksi khas daerah di Indonesia tidak punah dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pemirsa, demikian Ragam Desa kali ini, dan semoga saja budidaya ulat sutra di Kabupaten Garut dapat lebih berkembang dan dapat memasok kebutuhan benang tidak hanya di Indonesia namun juga di mancanegara. Jangan lupa tetap saksikan Ragam Desa untuk melihat berbagai potensi lainnya di Jawa Barat. Saya Dahlia Rideva pamit, sampai jumpa.